Baiklah, dalam video kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eris Nababan, Ruth Sinurat, Anissa Salwana Sution, dan saya sendiri Sandi Reviani Pasaribu akan membahas tentang analisis wacana tuturan metafora dalam bahasa Karo. Metafora pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kearifan makna dalam menggunakan bahasa pada saat berkomunikasi secara tertulis. Dalam realitas kehidupan, ungkapan metafora digunakan saat berkomunikasi sebagai upaya untuk melakukan perbandingan dan sebagai ekspresi dalam mengungkapkan perasaan. Ungkapan metafora dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak diketahui secara pasti siapa yang menciptakan dan kapan istilah tersebut pertama kali dicetuskan. Namun, penggunaannya marak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Metafora yang berkembang dalam kehidupan masyarakat bukan hanya sekadar dipakai sebagai alat imajinasi puitik atau hiasan retorika, melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan dengan proses kognisi manusia dalam menggunakan bahasa. Penutur bahasa Karo dalam berkomunikasi, hubungan partisipan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Seorang menantu perempuan misalnya tidak bisa berbicara secara langsung dengan bapak mertua, dan jika hal ini dilanggar, maka menantu tersebut dikategorikan tidak atau kurang beradat. Fenomena ini menimbulkan satu istilah di Sumatera Utara, yaitu orang Jawa sopan tapi tak beradat, orang Batak beradat tapi tak sopan. Hal ini bermakna bahwa konteks sosial sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Berbicara tentang budaya tidak terlepas dari adat istiadat, karena nilai-nilai budaya merupakan tingkat yang tertinggi dan paling terak dari adat istiadat. Sibarani pada tahun 2004. Akibatnya, penutur bahasa Karo yang melanggar budaya disebut sebagai orang yang kurang beradat. Penggunaan bahasa yang berterima merupakan salah satu unsur budaya yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan seseorang berbudaya. Oleh karena itu, sudah seharusnya penutur mempertimbangkan konteks sosial dalam penggunaan bahasa agar komunikasi berjalan lancar serta informasi yang diinginkan penutur dapat terpenuhi. Budaya Karo memiliki sistem kekerabatan yang berbeda dari budaya lain atau subbudaya yang dekat, yakni budaya Batak lainnya seperti Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Dairi, dan Batak Mandailing. Hubungan kekerabatan dalam budaya Karo berpengaruh terhadap interaksi sosial masyarakatnya. Ini berarti bahwa konteks sosial berpengaruh tidak hanya sampai pada tingkat peran sosial setiap individu dalam berbagai kegiatan sosial, tetapi juga tercermin dalam struktur bahasa, sistem dan struktur percakapan. Dalam budaya Karo, Kalimbubu sebagai salah satu unsur sangkep geluh memegang peranan penting di dalam berbagai kegiatan budaya. Walaupun ketiga unsur sangkep geluh tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, Kalimbubu tetap memiliki peranan yang menentukan. Begitu pentingnya peranan Kalimbubu di dalam kehidupan penutur bahasa Karo, sehingga mereka beranggapan bahwa Kalimbubu adalah dibatas si pengidah atau Tuhan yang memiliki penglihatan. Penutur bahasa Karo beranggapan bahwa bila mereka tidak mematuhi dan menghormati pihak Kalimbubu, Tuhan akan murka. Dalam Ginting pada tahun 2008. Berdasarkan hubungan kekerabatan dalam suku Karo, terdapat budaya Rebu, di mana penutur dan petutur tertentu tidak dapat melakukan komunikasi secara lisan atau langsung, yaitu antara mertua laki-laki dengan menantu perempuan, mertua perempuan dengan menantu laki-laki, antara suami dengan istri dari abang atau adik istri, dan antara istri dengan suami dari kakak atau adik suami.
Komunikasi yang terjadi antara masing-masing partisipan tersebut dilakukan melalui perantara dan perantara ini dapat berupa manusia atau benda. Di daerah Langkat, sebagai salah satu daerah yang banyak terdapat penutur bahasa Karo, penggunaan benda sebagai perantara sudah jarang dilakukan. Tenor-tenor seperti yang disebutkan di atas, ketika mereka harus berkomunikasi, mereka memerintahkan seseorang yang tidak berada di tempat di mana komunikasi berlangsung. Orang yang disebut biasanya adalah kerabat dekat, misalnya cucu, anak, istri, atau suami. Adapun contoh percakapan yang bersifat hipotetikal antara menantu perempuan dan menantu laki-laki. Suruh makan kakekmu, ane mertua laki-laki. Ti ari ningan manandendu kempu. Sebentar lagi bilang sama mama cucu. Menantu perempuan, ulah kari masuk angin ke bulang du adim melaunsa Yaman. Jangan masuk angin nanti masuk angin kakekmu jika terlalu lama dia makan. Mertua laki-laki tidak menjawab. Percakapan di atas antara mertua laki-laki dan menantu perempuan di mana seharusnya mereka tidak dapat berkomunikasi langsung. Namun karena tidak ada orang lain yang dapat dijadikan perantara, mereka menyebutkan seseorang, dalam hal ini cucu atau anak mereka yang tidak berada di tempat. Percakapan juga sangat singkat, di mana di akhir percakapan mertua laki-laki tidak menjawab. Hal ini wajar terjadi karena budaya tidak membenarkan mereka berkomunikasi secara langsung. Contoh berikut merupakan percakapan yang bersifat hipotetikal antara menantu laki-laki dan mertua perempuan. Suami, sukun mami pukul 3 kari ia itaruhkan. Tanya ibu, jam berapa nanti dia diantarkan. Istri, begindu kang enende, jam 3 kari kam itaruhkan. Apakah mama dengar jam berapa nanti mama diantar? Ibu dari istri, kai kini nakelana. Apa yang diucapkan menantu istri? Istri, jam 3 kari kam itaruhkan. Jam berapa nanti mama diantarkan? Ibu dari istri, jam 3, jam 3. A2, sukun mami pukul 3 kari ia itaruhkan. Tanya ibu jam berapa nanti dia diantarkan. A1, begindu kang enende, jam 3 kami itaruhkan. Dengar mamanya itu, jam berapa nanti mama diantarkan. Kai kini nakelakna, apa rupanya dibilang menantu itu. Jam 3 kari kam taruhkan, jam berapa nanti mama diantarkan. Jam 3, jam 3. Sebenarnya, percakapan di atas memiliki langkah yang sangat sederhana bila diaju kepada sistem yang diusulkan Martin tahun 1992, yaitu K2 sebagai menantu laki-laki, jam 3 kam itaruhkan mami, jam berapa nanti mama diantarkan, K1 sebagai ibu mertua, jam 3 atau jam 3. Tetapi karena adanya budaya rebu langkah K1 atau informasi direalisasikan atau ditransfer dengan penutur yang lain, yaitu menantu melakukan pilihan yang berbeda dari yang diusulkan Martin dalam meminta informasi. Dalam hubungan tenor seperti di atas, penutur harus melakukan pilihan. Misalnya dalam meminta informasi K2, penutur tidak dapat memintanya langsung, melainkan harus memerintahkan orang lain. A2, sehingga struktur yang terbentuk dalam meminta informasi adalah K2 yang direalisasikan oleh A2, K2, atau A2. Berikutnya ada konteks. Turang ulah sangkut ukur rendu, bujur turang singuda, aru ate ibas pusu jumpa kamras, si ate endu, jadi si baci engelengikang. Adek, jangan sakit hatimu. Terima kasih adekku yang paling kecil. Jumpa apa yang kamu inginkan dalam hatimu, yang bisa sayangi kamu. Ujaran pertama di atas terdapat dalam acara penggambaran bertemunya pengantin wanita dengan abangnya. Metafora
pada teks di atas, yaitu pada kata ula sangkut ukundu dan aruate, yang merupakan suatu keadaan yang abstrak dan sangat bermakna secara emosional sehingga bisa dirasakan akan tetapi tidak tampak oleh panca indera. Labo kiti ukundu turang bagi kintak-tak tubuh ibaba, kampe sangep menjebukan bana. Enggaknya berkecil hati aku adikku, begitu memang yang ada di dalam hatiku. Kamu sangat semangat dalam menjalani berumah tangga. Metafora di atas yaitu pada kata labu kiti ukurku turang bage kintak-tak tubuh ibaba, yang merupakan suatu keadaan abstrak dan sangat bermakna dan memiliki lambang yang secara emosional. Adapun kesimpulan pada video kami ini adalah sistem percakapan dalam bahasa Karo sebagian tidak sama dengan sistem percakapan yang lazim dalam perspektif LSF. Sistem percakapan bahasa Karo terdiri dari dua jenis, yaitu sistem percakapan dalam konteks biasa dan sistem percakapan dalam konteks tidak biasa. Sistem percakapan dalam konteks tidak biasa meliputi konteks memasuki rumah baru atau mengket rumah dan konteks situasi kematian atau si mati-mati. Sistem percakapan menjadi dasar pembentukan struktur percakapan. Dengan demikian, struktur percakapan dalam bahasa Karo juga sebagian tidak sama dengan struktur percakapan yang lazim dalam perspektif LSF. Struktur percakapan bahasa Karo selain sama dengan struktur percakapan yang diajukan dalam LSF Martin pada tahun 1992, yaitu 9 struktur percakapan dalam meminta dan memberi informasi serta 9 struktur percakapan dalam memberi dan meminta jasa. Juga terdapat struktur yang berbeda dan struktur pengembangan dari masing-masing 9 struktur tersebut. Faktor penyebab terbentuknya sistem dan struktur percakapan dalam bahasa Karo yang tidak sama dengan sistem dan struktur percakapan yang lazim adalah hubungan tenor sebagai unsur dan konteks situasi dan budaya. Sekian dari hasil video kami ucapkan terima kasih.